Hai Spredik Bersinar, podcast BNN Bubble kembali hadir. Nah, hari ini saya Sinta sebagai penyuluh narkoba BNN Bubble ditemani dengan PLT Kepala BNN Provinsi Bubble. Assalamualaikum. Dan juga Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum. Nah, sekarang juga kita sedang on the spot di kegiatan pembentukan penggiat workshop P4GN khususnya di Desa Air Putih. Desa Air Putih ini juga merupakan salah satu desa bentukan BNN Bubble ataupun desa bersih narkoba. Nah, dalam podcast kali ini juga dan juga sebagai kita peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024, kita dari BNN Bubble akan bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat akan mencanangkan program Kabupaten Bangka Barat bersinar terang, yaitu bersih narkoba, terorisme, dan juga organisasi terlarang. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai hal itu. Jadi mohon izin Bapak, Pak Ikhlas, dan juga Pak Safrizal, untuk kegiatan kita Hari Anti Narkotika Internasional, memperingati Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun ini, mohon dijelaskan Pak apa saja yang akan kita laksanakan. Sabar dulu, saya dulu. Izin mungkin Bapak. Baik, terima kasih ya Mbak, Pak Kaban. Memang sebenarnya konsep kita di tahun ini sesuai dengan tagline-nya pusat. Tagline pusat itu kan masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Tagline ini sebenarnya memberikan ruang yang sangat terbuka bagi masyarakat bahwa masyarakat memang harus mau bersungguh-sungguh melakukan perlawanan bersama. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah terjadi di wilayah kita memang harus akui bahwa sebenarnya target akhir pada perlawanan narkoba sebenarnya keterlibatan masyarakat. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang konsep yang dibuat oleh kawan-kawan dari pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang mencoba untuk meng-create bahwa masyarakat memang harus bersama-sama. Deklarasi nanti yang akan dibuat ini sebenarnya sebuah momentum besar sekaligus pernyataan perang kita dengan peredaran narkoba yang ada di wilayah kita. Saya rasa itu seperti itu mungkin Mbak ya. Dan ini harus kita sungguh-sungguh kita laksanakan dan masyarakat merasakan efeknya dari seperti apa gitu. Ya gimana Pak? Ya, jadi kita dalam HANI tahun ini kita menitik beratkan ataupun memfokuskan mengajak masyarakat untuk perang bersama melawan narkotika ataupun narkoba. Nah, mungkin Bapak Safrizal boleh dijelaskan Pak untuk pencanangan Kabupaten Bangka Barat bersinar terang ini seperti apa Bapak? Baik, terima kasih kepada Pak Menen. Konsep dari Bangka Barat bersinar terang ini adalah konspirasi antara Pak Bupati dengan Pak Kapolres sebenarnya gitu kan. Jadi ketika ada ide dari Pak Kapolres kita itu mau membuat, ya udah kita payungin dulu desa ini menjadi Bangka Barat bersinar terang gitu kan, agar wujudnya lebih besar gitu, tidak berdiri sendiri desa ini. Cuma ternyata kita sudah duluan di tahun 2022 mencanangkan Bangka bersinar. Ya sudah bilang, dari Pak Kapolres bilang udah kita tambah saja dengan terang. Ya, apa itu terang Pak? Ya, terorisme dan organisasi terlarang gitu kan. Yang memang sekarang lagi dicanangkan juga kegiatan yang seperti itu gitu kan. Jadi satu kegiatan itu bisa nyampai 3 tujuan. Ini yang gini. Ini merupakan salah bentuk kolaborasi dari pemerintah daerah dengan instansi vertikal dengan masyarakat. Jadi nanti kita akan melibatkan Pak Kades dengan BPD dalam pencanangan tani, kita undang agar kita sama-sama punya komitmen dalam rangka membasmi penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Baik, terima kasih Pak. Dan juga perlu diketahui bahwa Kabupaten Bangka Barat ini insya Allah akan menjadi yang pertama yang mencanangkan kabupatennya sebagai kabupaten bersinar terang di Provinsi Kepulauan Bangka. Nah,
dari penjelasan Pak Safrizal tadi ya Pak ya mengenai rencana kita kolaborasi untuk mencanangkan Kabupaten Bangka Barat bersinar terang. Mohon dijelaskan lebih lanjut Pak, kegiatan apa saja ataupun rangkaian kegiatan apa saja Pak untuk pencanangan nantinya? Ya, pencanangan itu insya Allah nanti kolaborasi dengan BNN ada semacam taksul ya Pak ya. Ya. Taksul. Kemudian kita ada semacam pendeklarisan dari Pak Bupati beserta dengan seluruh Pak Kades dengan Pak BBD-nya agar di dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan ini kita lakukan secara masif dan serentak. Jadi tidak ada lagi alasan dari desa itu tidak tidak mau lagi untuk menganggarkan terkait dengan pencanangan PPGN yang ada di desa. Itu. Seluruh kepala desa ya Pak ya. Ya. Sebanyak berapa desa? 60 kepala desa dan 6 kelurahan. 66 jadi ya. Kepala 66 ya Pak ya. Jadi kita harapkan juga seluruh kepala desa dan lurah itu dapat menganggarkan ya Pak ya, khususnya di program P4GN. Ya. Nah jadi sebelumnya juga Bapak ada menjelaskan Pak mengenai masyarakat bergerak begitu. Ya. Itu seperti apa begitu Pak? Jadi gini, Mbak, tadi kan beliau sudah menyampaikan ya, 66 itu bagi kita ya, kita melihat itu kan lurah maupun kepala desa itu mereka memiliki potensi untuk mampu menggerakkan masyarakatnya. Ini dia bisa inline dengan tema kita sendiri, tema BNN ya, masyarakat bergerak. Jadi kalau BPD-nya, kan BPD ya? Iya. BPD-nya, kadesnya, lurahnya, dia bisa menggerakkan semua potensi. Kalau itu sudah bergerak semua, ya saya yakin betul kita bisa minimal meminimalisir atau melakukan kegiatan-kegiatan kontraproduktif dengan yang dilakukan oleh para bandar. Bandar kan konsepnya menjual. Nah, kalau masyarakat bergerak, sudah dipintarkan dengan para penggiat, ya mereka yang sudah terlanjur sudah bisa kita rehabilitasi, otomatis demand-nya akan berkurang nih. Nah, pada saat permintaan berkurang, otomatis ya kita mungkin bisa menyehatkan masyarakat lah. Makanya tadi ya dengan Pak Kaban juga kita juga dengan Polres tadi sudah kita sepakat nih. Rupanya ada satu potensi di Polres yang bisa kita kembangkan yaitu Urdokesnya. Jadi Urdokes ini kan diawaki oleh para medis nih. Ada dokter, ada perawat. Kedepannya kita berharap bukan hanya bagi internal Polres Bangka Barat saja, tapi bagi masyarakat juga yang sudah terlanjur dalam tanda petik ya sudah menjadi penyalahguna. Nanti di kegiatan itu ya nanti kita akan tanda tangani MOU antara BNNP dengan Polres Bangka Barat bahwa Urdokes nanti akan menjadi salah satu lembaga rehabilitasi yang ada di Bangka Barat sehingga mereka sudah menjadi penyalahguna nggak usah jauh-jauh Mbak, nggak usah kita bawa lagi ke Pangkal Pinang atau ke Sungai Liat. Cukup di sini apabila terindikasi sebagai penyalahguna dalam kategori sedang dan ringan. Itu seperti itu. Artinya mengawaki baik itu konselor yang ada di BNN maupun agen pemulihan yang sekarang juga sedang kita latih apabila berat bawa ke sana. Nanti kegiatan akan dilaksanakan di sana. Oke, siap. Berarti kita kolaborasinya bukan hanya menitik beratkan di pemberantasan saja, ya. Tapi juga ada rehabilitasi ya Pak ya? Ya, memang pemberantasan penting. Pemberantasan penting, tapi jauh lebih penting lagi dalam upaya pencegahannya bagi mereka yang belum dan rehabilitasi bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna. Jadi momen kita nanti di deklarasi sekaligus momen kita di HANI ini, kita akan mengarahkan ke sana semua. Dan saya juga berharap Pak Kaban ya nanti kita mencoba betul meng-create ya apa yang sudah dilakukan oleh Sami sudah sangat baik, tapi ke depan kita akan bisa lagi mengemas ini menjadi sesuatu yang memang masyarakat merasakan, oh iya ya ini loh dampak, ini loh efeknya. Kalau kita berbuat ini seperti ini. Bangka Barat memiliki potensi yang luar biasa dari sisi pasisirnya, lautannya, tapi sekaligus itu ancaman kalau kita tidak bisa meng-create-nya dengan baik. Nah, gitu. Program pencanangan bersinar terang, ya bukan cuma narkoba ya, bukan cuma bicara juga tentang teroris, bicara tentang organisasi yang terlarang ya. Kalau kita bicara teroris dan semuanya ya, memang ini satu kesatuan yang bisa mengancam disintegrasi bangsa. Gitu, Mbak ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Okay. Jadi kita harapkan ke depannya ini pencanangan
Kabupaten Bangka bersinar terang ini dapat menjadi suatu kegiatan ataupun pelaksanaan program yang positif yang dapat menggerakkan masyarakat dari lini bawah, dari masyarakat desa ke masyarakat kota dan juga secara keseluruhan di Bangka Barat. Terima kasih banyak Bapak atas podcastnya hari ini. Ya, terima kasih banyak juga Bapak Safrizal. Ditunggu selanjutnya di podcast selanjutnya di Kabupaten Bangka Barat bersinar terang. Terima kasih. Bangka Barat bersinar terang. Sehat tanpa narkoba.